Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan bagi mereka yang beriman. Keutamaan dan keistimewaan di dalam bulan tersebut membuatnya sangat dirindukan banyak orang. Dijelaskan di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan dan sedih bila ditinggal, maka haram jasadnya disentuh api neraka. Sungguh kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang beriman. Maka dari itu, bagi kita yang diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, manfaatkanlah dan gunakanlah waktu sebaik mungkin untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Pendengar yang budiman, Rasulullah menjelaskan bahwa barang siapa yang melakukan sholat malam pada bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, niscaya dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari. Adapun penjelasan hadis di atas adalah sholat malam yang dimaksud yakni sholat sunnah tarawih. Sholat tarawih itu sunnah hukumnya, jumlah rakaatnya 20 rakaat, bisa kurang dan juga bisa lebih. Boleh juga 10 rakaat jika dilakukan dengan khusyuk dan dengan bacaan perlahan. Ini lebih baik daripada 20 rakaat tanpa khusyuk dan tanpa merenung bacaannya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan qiyam Ramadan tanpa memerintahkan mereka secara wajib. Beliau bersabda, siapa sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, niscaya dosa yang telah lalu diampuni. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis tersebut menunjukkan keutamaan sholat tarawih dan hukumnya tidak wajib. Untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sholat ini selama 3 malam. Selanjutnya ketika orang semakin banyak ikut sholat pada malam ketiga hingga masjid penuh sesak, beliau meninggalkannya karena khawatir hal itu diwajibkan kepada mereka. Pendengar yang budiman, kemudian keutamaan qiyamul lail pada malam qadar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai ayat 5. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan ruh Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Firman-Nya yang mengatakan, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran pada malam Qadar, yaitu malam kemuliaan dan keutamaan. Ia adalah malam di mana Allah menetapkan ketentuan terkait hamba dan negerinya dalam 1 tahun ke depan. Husain bin Fadl ditanya, bukankah Allah telah menentukan segala takdir sebelum Dia menciptakan langit dan bumi? Ia menjawab, betul. Ia ditanya, lalu apa makna malam Qadar? Ia menjawab, takdir-takdir yang telah Dia ciptakan digiring menuju waktu-waktu pelaksanaan putusan yang telah ditentukan. Ibnu Abbas dan lainnya berkata, Allah menurunkan Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah di langit paling bawah. Kemudian Dia turunkan secara terpisah
sesuai peristiwa-peristiwa yang terjadi selama 23 tahun. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ini untuk mengagungkan kedudukan malam ini. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu amalan pada malam ini lebih baik dari ibadah selama 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, yaitu Jibril dengan izin Rabb-nya, bersamaan dengan turunnya berkah dan rahmat untuk mengatur semua urusan, yaitu untuk mengatur segala utusan yang telah ditentukan pada tahun itu. Sejahteralah malam itu, yaitu malam Qadar, sejahtera dan semuanya baik, tidak ada keburukan di dalamnya. Kemudian para mujahid berkata, artinya malam Qadar adalah malam sejahtera. Setan tidak mampu berbuat keburukan dan mengganggu pada malam itu sampai terbit fajar. Dijelaskan bahwa pada malam Lailatul Qadar, para malaikat mendoakan kesejahteraan kepada mereka yang berada di masjid hingga terbit fajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 3 sampai dengan ayat 6. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan pada malam itu. Dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan dari sisi kami. Sungguh kamilah yang mengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Rabb-Mu. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, siapa yang sholat malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, niscaya dosanya yang telah lalu diampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang sholat malam pada malam Lailatul Qadar karena mengimani malam itu dan mengharap pahala dari amalan yang dilakukan saat itu, maka besar harapan dosanya diampuni. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan malam Lailatul Qadar dalam mimpi pada 7 malam terakhir bulan Ramadan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menurutku mimpi kalian selaras pada 7 malam hari terakhir bulan Ramadan. Siapa yang hendak mencarinya, maka carilah ia Lailatul Qadar pada 7 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Al-Hafiz berkata, hadis ini menunjukkan besarnya kedudukan mimpi dan bolehnya mengaitkan mimpi untuk dijadikan petunjuk pada hal-hal nyata dengan syarat tidak menyalahi kaidah-kaidah syar'i. Kemudian diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 akhir bulan Ramadan dan beliau bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian pada hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil di antara 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sabda beliau, pada malam ganjil maksudnya adalah malam ke-21, 23, 25, 27 dan 29. Dijelaskan oleh para ulama bahwa Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan pada 10 malam terakhir, pada malam-malam ganjil, tidak pada suatu malam tertentu. Inilah yang ditunjukkan oleh seluruh hadis terkait masalah ini. Setelah menyebutkan perbedaan pendapat terkait waktu Lailatul Qadar yang mencapai 46 pendapat, Al-Hafiz menyatakan yang paling kuat di antara semua pendapat ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar
adanya pada malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Malam ini berpindah dari tahun ke tahun dan besar kemungkinan malam ini ada pada malam ke-27. Kemudian dijelaskan di dalam hadis yang lain sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, apabila sudah memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam, membangunkan keluarga beliau. Beliau bersungguh-sungguh dan mengencangkan sarung. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis tersebut berisi anjuran untuk menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan dengan salat, zikir, merenung dan berbagai macam ibadah lainnya. Hadis ini juga berisi anjuran untuk membangunkan keluarga, mencurahkan tenaga dalam ketaatan dan menjauhi istri pada 10 malam terakhir untuk memperkuat ibadah. Kemudian diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giat beribadah pada bulan Ramadan, tidak seperti di bulan lain, dan pada 10 hari terakhir Ramadan tidak seperti pada malam-malam lainnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis tersebut berisi dalil anjuran untuk lebih bersungguh-sungguh menjalankan ibadah di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan lainnya, dan lebih bersungguh-sungguh lagi pada 10 hari terakhir karena Lailatul Qadar terdapat pada malam-malam tersebut. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku jika aku mengetahui mana malam Lailatul Qadar, apa yang mesti aku baca saat itu? Beliau menjawab, bacalah, ya Allah, sungguh Engkau Maha Memaafkan, Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis tersebut berisi petunjuk bahwa permohonan paling penting adalah terbebasnya seseorang dari segala beban dosa dan bersih dari noda aib. Ulama berkata, hikmah dirahasiakannya waktu Lailatul Qadar adalah agar orang bersungguh-sungguh mencarinya. Berbeda halnya jika malam Lailatul Qadar sudah ditetapkan waktunya, tentu saja orang hanya akan mencari pada malam itu saja, seperti halnya saat-saat mustajab pada hari Jumat. Pendengar yang budiman, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita petunjuknya dan membimbing kita tetap di jalan yang lurus dan istiqomah dalam melakukan ibadah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian uraian singkat ini, semoga bermanfaat dan atas segala kekurangan serta kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.